Nah, biar hajatnya cepat terkabul, tanpa kerja bisa cair 10 miliar tiap bulan. Bisa gak ibu sifat 18 itu jangan ada, terutama ke ring 1. Ring 1 itu ke suami dan ke putra putri tercinta. Sifat 18. Gimana tuh cara ngilanginnya? Apa nggak bisa dengan itu? Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya. Bisa, tapi lama. Alhamdulillah tapi lama. Tapi dengan ibu melawan itu, dari dalam ibu lawan, gak jengkel lagi sama suami, gak kepancing jengkel lagi sama suami, gak ini lagi sama suami, itu yang cepat terkabul. Emang kenapa Pak Haji? Karena maunya Allah, kita kalau bisa minimal sifat setan, atau itu kan sifat setan, jangan sampai ada. Itu. Kedua, ibu tetap baca alhamdulillah itu benar. Kalau bisa lagi ibu lawan. Saya harus bisa buktiin sama suami bahwa saya tidak bekerja, saya juga harus punya duit 10 miliar. Kalau dia kan bekerja. Nah, contohin itu anggur, tidak bekerja tapi punya duit. Contohnya siapa lagi tuh? Tanpa kerja punya duit tuh. Biar ibu bisa meraktekin, Bos. Iya, Ibu. Nambahkan dari yang disampaikan Pak Haji tadi, Ibu punya hajat, bagaimana caranya agar Ibu dikejar oleh rezeki. Gitu. Jadi memang ada dua pemahaman. Untuk dapat rezeki itu harus bekerja, harus bengkel, harus jualan spare part. Itu kan satu paham. Ada yang satunya lagi, bisa juga ibu tanpa melakukan itu, walaupun tidak dikasih tugas untuk pegang bengkel, ibu juga bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak kalau perlu. Ini contoh-contoh yang pemahaman ulama besar, imam. Ada namanya Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Ini kan tokoh besar ya. Tapi keduanya ini punya pemahaman yang sedikit berbeda tentang hal ini. Kalau Imam Maliki itu pahamnya untuk dapat rezeki tidak harus. Iya, tapi tidak harus. Kalau Imam Syafi'i untuk bisa dapat hasil harus bekerja. Kalau nggak bekerja tidak mungkin dapat. Kalau Imam Maliki pahamnya iya, tapi tidak harus. Karena banyak pemahaman Allah menjamin seperti itu. Ini kan tentang keyakinan. Keyakinan. Nah, untuk membuktikan ini maka Imam Syafi'i keluar mendatangi orang yang sedang panen anggur. Datang dia ke orang yang jalan, keluar, ada orang panen anggur, dia datang bekerja. Habis bekerja tentu dia dapat upah. Upah, dapatlah dia anggur. Nah, dengan hasil karya beliau ini nambah keyakinan dia, oh iya benar, berarti pendapat saya kalau saya nggak bekerja tadi saya nggak mungkin bisa dapat anggur. Nah, datanglah Imam Syafi'i kembali kepada gurunya. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Maliki ini guru dan murid, sama-sama pinter. Nah, akhirnya Imam Syafi'i datang kembali kepada gurunya. Alhamdulillah guru, saya tadi bekerja. Ditekankan untuk menunjukkan basa Jawane arep ngelehke gitu ya. Oh, aku nek gak kerja ora iso gimana. Lho aku kerja guru. Maksudnya begitu. Ini saya tadi bekerja sehingga saya dapat upah anggur. Ini
guru anggurnya, silahkan dinikmati hasil kerja saya. Nah, maksudnya mau ngelehke gitu ya bahasa Blitarnya. Ya, ya. Tapi ternyata Ya. itu justru menjatuhkan dia. Kandang. Nah, dia bilang, alhamdulillah, saya pengen makan anggur hari ini. Kapan? Alhamdulillah, Ini lagi live dulu. saya lagi ngajar, saya 2 jam lagi baru selesai. aktivitas baca Quran, Ya, saya coba. di sini saja. Masih ada 1 Alhamdulillah, Allah mengirimkan rezeki, wasilahnya kamu datang ke sini bawa anggur, sehingga saya bisa menikmati apa yang saya hajatkan. Datang tanpa saya harus bekerja. Anggurnya datang di depan beliau untuk bisa dinikmati. Artinya apa? Ini sesuatu yang perlu keyakinan. Tanpa bekerja, tanpa harus bekerja panen anggur, tanpa harus beli, tanpa harus keluar dari rumah. Anggurnya yang datang. Keyakinannya seperti itulah. Gimana caranya seperti itu? Nah, contohnya yang lain, Ibu, kalau masa kecil Ibu di Blitar bermain-main di halaman ada masih banyak saat itu pasti kupu-kupu berterbangan. Kita kalau mau pengen menikmati keindahan kupu-kupu harus mengejar, dipegang. Nah, itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh energi, kadang bisa jatuh bangun juga. Babras kabeh dengkule jatuh. Ya, gitu ya. Nah, ada cara. Itu kan harus dikejar berarti kupu-kupu. Padahal kalau nanti kepegang, kupu-kupunya bisa rusak. Ya. Ya rusak kan? Nah, itu terus ditali pakai benang, dilepas kembali. Nah, itu masa kecil. Gimana agar kita bisa menikmati kupu-kupu tanpa harus bekerja keras mengejar kupu-kupu itu? Maka kita tanam bunga di depan rumah kita, semerbak mewangi, tumbuh harum. Maka kupu-kupunya dikejar apa datang? Kupu-kupunya mendatangi ke taman bunga kita itu, sehingga kita duduk di depan rumah tinggal menikmati, tidak harus mengejar ke sana kemari. Kalau itu kupu-kupu kita ibaratkan sebagai rezeki yang kita kejar, gimana agar rezeki itu datang ke taman itu? Berarti kita harus menanam bunga-bunga di dalam hati kita. Itu yang disampaikan Pak Haji tadi, sifat 18 itu tidak boleh ada di situ. Mana gado-gado Haji Marco? Jadi kalau iya. kita tanam kebaikan, cinta kasih, kasih sayang, jengkelnya dicabut, dibuang, Air panas. ya, marahnya dicabut, dibuang, sedihnya dicabut, dibuang, diganti dengan bunga-bunga yang senang, gembira, bahagia, selalu tersenyum. Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih yang ada di dalam jiwa kita. Maka kalau ini ibarat taman, bunganya di hati kita sudah semerbak mewangi, kita sendiri bisa menikmati, Bu. Ya. Menikmati kesenangan. Kita kan senang berarti bahagia, kebahagiaan. Orang lain yang melihat kita juga ikut senang, seperti bunga yang kita tanam di rumah, orang lewat pun ikut menikmati. Ya. Cantik banget ini rumahnya Ibu. Nah, senang. Kupu-kupunya rezekinya juga datang. Begitu juga kita. Kalau ini energinya positif, maka akan datanglah apa yang kita hajatkan dengan lewatnya mana, enggak tahu. Itu Allah yang memberikan. Nah, kita berbuat Pak Haji sampaikan tadi, dengan ditanam ini pancing sebagai pemancing rezeki di diri kita sendiri, atmosfernya, sehingga kupu-kupunya datang, rezekinya datang. Bisa juga tetap lewat suami, bisa juga lewat anak, bisa juga lewat saudara, bisa juga lewat tetangga, yang apa saja yang tahu-tahu jalannya menjadi rezeki, menjadi pendapatan kita. Gitu. Nah, caranya bagaimana?
Caranya harus membersihkan sifat 18 itu harus dicabut. Legowo. Apapun yang terjadi. Mendatangkan itu. Kalau ayatnya di Quran Ibu buka di surat Asam. Wasamsi waduhaha. Di situ akan ketemu Ibu qad aflaha man zakkaha. Sungguh pasti niscaya kamu akan selalu mendatangkan keuntungan. Kamu akan selalu dalam keadaan beruntung. Tidak akan pernah merugi. Caranya apa? Zakkaha. Bersihkan hatimu. Nanti Ibu buka ayat apa surat itu. Baca mulai dari awal sampai ketemu qad aflaha man zakkaha. Pasti kita beruntung. Pasti apapun yang kita hajatkan Allah kabulkan. Pasti apapun yang kita hajatkan akan datang. Pasti rezeki akan mendatangi kita. Caranya apa? Zakkaha. Bersihkan hati. Cabut itu semua dari hati kita. Tapi kalau sebaliknya, itu ayat berikutnya. Wa qad khaba man dassaha. Dan pasti niscaya kamu akan selalu dalam kemurungan, kesedihan, kerugian. Karena apa? Karena dassaha, kamu mengotori hatimu. Dua ini yang Ibu perlu praktekkan. Begitu, Ibu? Itu kan Bapak njabarinnya ayat Al-Quran. Ini maunya saya, Ibu udah langsung praktek aja. Kalau Ibu jabarin lagi, apa bener ya semudah itu? Kelamaan. Udah baca Quran, baca Quran, baca Quran. Nanti Ibu dibuktiin sama Allah. Ini loh. Kalau ini tadi penjabarannya tuh. Artinya diterangin. Gak apa-apa. Jadi saya maksain Bu harus baca Quran itu wajib. Ya. Kalau belum 12 juz nggak apa-apa. Iya, iya. Terus kayak Mbak Rati kan cair 400 miliar. Ini sementara Belum 12 juz. sementara paling banyak masih 6 juz. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus tingkatin. Udah tahu belum bacanya? Biar bisa 12 juz. Terangin, Bos. Bacaannya, tartilnya, Bos. Tapi agak cepat, Bos. Gue mau ke Jakarta, Bos. Ya, Ibu kalau Ibu sudah bisa 6 juz, berarti Ibu sudah selangkah lagi. Selangkah lagi. Ya. Nanti Ibu tinggal, yang penting Ibu kuat melekan semalamnya, Kuat, itu harus kalau dijaga. melek, ya, Melek kuat. kuat ya, melekan kuat. Insya Allah kuat. Melekan. Jadi Ibu latih intonasi bacanya. Punya patokan. Baca inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Surat terpendek di Al-Qur'an. Itu ditulisnya satu baris lebih sedikit. Maka Ibu bikin intonasi cara baca yang cepat. Gimana caranya? Baca inna a'toina itu dalam 1 menit harus bisa dapat 15 kali. Inna toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Kalau ini bisa dapat 15 kali, berarti ini Ibu akan bisa dapat 1 halaman 1 menit. Latih dulu itu. Iya. Nah, kalau itu bisa, maka inna toina tadi dipraktekkan di bacaan surat-surat panjang. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 tarikan nafas, 1 baris. Targetnya begitu. Terus terakhir Ibu bacanya tidak harus keluar suara full. Iya. Pakai berbisik tapi masih terdengar. Sehingga 1 tidak cepat capek, yang kedua bisa lebih cepat bacanya. Inna atoinakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna atoinakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Energinya hemat. Praktekkan pasti tembus 12 juz.